Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang berjudul Politik dan Strategi Nasional pada mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Septian Zainal Muharam MPD. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Deva Maulida Apriliani dan teman saya Siti Salwa Nabila. Adapun topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian politik dan strategi nasional. Yang kedua, dasar penyusunan politik dan strategi nasional. Yang ketiga, implementasi politik dan strategi nasional. Dan yang keempat, kebijakan politik dan strategi pra dan pasca kemerdekaan. Oke, mari kita ke pembahasan. Mari kita bahas. Pembahasan yang pertama adalah pengertian politik dan strategi nasional. Pengertian politik dan strategi nasional. Pengertian politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yakni politeia. Politeia berasal dari akar kata polis dan teia. Polis mengandung arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. Sedangkan teia mengandung arti urusan. Menurut bahasa Indonesia, ada dua macam arti politik, yaitu politics dan polisi. Dalam arti kepentingan umum, politics adalah segala usaha yang ditujukan untuk kepentingan umum baik negara maupun daerah. Arti polisi adalah penggunaan pertimbangan yang lebih menjamin terlaksananya tujuan. Pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andrew Hewitt, politik merupakan kegiatan suatu bangsa yang mempertahankan dan menjalankan peraturan yang ada untuk patokan hidupnya. Pengertian politik menurut Carl Schmitt merupakan suatu dunia yang di dalamnya orang-orang lebih membuat keputusan-keputusan dari lembaga abstrak. Dan yang ketiga, berdasarkan teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik nasional adalah suatu pengambilan kebijakan umum untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Garis besar dari politik nasional adalah membahas hal-hal yang berkaitan tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi. Politik nasional terdapat beberapa jenis yang ada di Indonesia. Itu meliputi politik dalam negeri, politik luar negeri, politik ekonomi, dan politik ketahanan keamanan. Pengertian strategi. Menurut etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategia, yang artinya adalah seni seseorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi menurut para ahli, yang pertama, menurut Karl van Clausewitz, strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan pertempuran. Dan strategi menurut Antoine Henry Jomini adalah seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi. Adapun langkah-langkah strategi nasional secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari lingkungan. Yang kedua, pengembangan sasaran-sasaran alternatif dan cara bertindak yang perlu ditempuh. Yang ketiga, analisa kekuatan dan batas waktu berlaku penilaian strategis.
Dasar penyusunan politik dan strategi nasional terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, proses penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang kedua, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Yang ketiga, proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan Pembahasan selanjutnya adalah implementasi politik dan strategi nasional. Yang pertama ada di bidang hukum, di antaranya mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar terciptanya kepatuhan hukum. Kemudian, mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Kemudian, meningkatkan penyadaran dan pemahaman terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kemudian, meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan mengembangkan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi. Kemudian, di bidang ekonomi, yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan bertumpu pada keadilan dan prinsip persaingan pasar sehat dan memperhatikan perkembangan ekonomi. Kemudian, mengoptimalkan peran pemerintah mengawasi mekanisme pasar. Selanjutnya, meningkatkan penyadaran dan pemahaman terhadap perlindungan hak asasi manusia dan mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di bidang politik, diantaranya memperkuat NKRI bertumpu pada Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengembangkan sistem politik nasional yang demokratis dan terbuka, dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan pembangunan negara dan memperhatikan kesatuan dan persatuan Indonesia atau bangsa. Dan yang terakhir adalah di bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Salah satunya atau diantaranya mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat bertumpu pada rakyat dengan TNI dan Polri. Selanjutnya meningkatkan profesional TNI dan mengembangkan sistem pertahanan dan kekuatan didukung dengan sarana dan yang memadai. Dan yang terakhir, meningkatkan dan memperluas kerjasama bilateral di bidang keamanan dan politik. C. Kebijakan politik dan strategi pra dan pasca kemerdekaan. Pra dan pasca kemerdekaan dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Ketetapan MPR tentang GBHN menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk menjabarkan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. 1. Tahun 1945 sampai 1965, pada tahun ini Indonesia menganut demokratis terpimpin dengan sistem presidensial. Kedudukan Soekarno menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah presiden atau kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada November 1945, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-presidensial dengan Soekarno sebagai kepala negara dan Sultan Syahrir sebagai kepala pemerintahan atau menteri. Yang kedua, tahun 1966 sampai 1998, Soeharto diangkat menjadi presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada masa jabatannya, Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang disusun oleh MPR sebelumnya. Sebagian besar anggota MPR pada masa itu adalah orang-orang yang dipilih Soeharto, sehingga bisa dikatakan Poltranas itu adalah pesanan Soeharto. Yang ketiga, tahun 1998 sampai 2014,
mulai tahun 1998 memasuki era reformasi. Reformasi dikabarkan di semua bidang dengan harapan pemerintahan yang demokratis. Kurang lebih selama 6 tahun pada masa reformasi, Indonesia masih mengacu pada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Lengsernya pemerintahan Soeharto dan terpilihnya presiden baru yaitu B.J. Habibie sebagai presiden dari tahun 1998 sampai 1999 dan jabatan presiden digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada masa jabatan 1999 sampai 2001. Pada tahun 2001 sampai 2004 terpilih presiden wanita pertama di Indonesia yaitu Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 dan juga menandai perubahan perumusan Poltranas. Pada masa ini, Poltranas disusun berdasarkan visi dan misi presiden dalam pidato secara langsung. Visi dan misi inilah yang digunakan dalam sebagai politik dan strategi nasional dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita ke depan hingga terpilihnya lagi Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2019. Sudah tugas MPR untuk mengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hidup masyarakat, serta membuat undang-undang guna menjaga kestabilan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat luas. Unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif hidup berdampingan demi terciptanya tujuan negara Indonesia. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini, politik nasional dapat diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional adalah rencana dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang negara dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan menghadapi tantangan baik domestik maupun internasional. Politik dan strategi nasional Indonesia dilaksanakan di segala bidang. Hal itu dilakukan untuk memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.